Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB. Dan hari ini saya menyampaikan satu tema, iman dan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kami dengar, yang memotivasi setiap langkah kami agar kami tidak tersesat. Berbicara atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Penobos, bacaan kita dari Roma 10 ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman kita tidak timbul begitu saja ketika kita percaya terima Yesus langsung timbul iman. Enggak, tentunya melalui satu nama proses ya saudara. Melalui proses saudara akan semakin bertumbuh di dalam iman saudara kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17 tadi dikatakan iman saudara akan timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita pelajari di sini bagaimana prosesnya menjadi seorang percaya. Yang pertama saudara, kita belajar bahwa kita perlu mendengar firman Tuhan. Tadi kita sudah baca. Kenapa? Karena di dalam firman itulah iman saudara mulai timbul ketika saudara mendengarnya. Nah dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, kemurahan Tuhanlah kita bisa melayani hari ini. Kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kalau tiba-tiba saudara ingat, oh ini ada jam ibadah WBI ya. Saudara datang pergi ibadah wanita. Itu karena kemurahan Allah saudara. Karena Yohanes 6 ayat 65 jelas katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Karena karunia kemurahan Tuhan saja yang membuat kita bisa mendekat kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara dan saya bersyukurlah kalau hari ini buka live channel pas saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, tapi saudara perlu catat bagaimana proses pertumbuhannya. Karena kalau timbul aja pohon saudara nanam biji mangga timbul tunas dan tidak tumbuh, artinya benih yang saudara tanam atau biji mangga itu mati. Harus tumbuh saudara. Gimana caranya tumbuh? Saudara baca 2 Timotius 3 ayat 10. Di perikop atasnya saudara baca dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi apa yang saudara dengar kebenarannya melalui firmannya di dalam kitab suci yang saudara pegang itu harus dilakukan saudara. Jadi pada saat saudara mengalami aniaya itulah kesempatan saudara mempraktekkan firman Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 71, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi pada saat saudara mengalami tertindas, aniaya, tekanan dalam hidupmu, sesungguhnya Tuhan sedang memberi kesempatan kau mempraktekkan kebenaran yang saudara dengar. Ketika kau melakukannya, imanmu pasti bertumbuh. Semakin hari semakin menuju kepada kedewasaan dalam iman. Seorang yang dewasa di dalam iman, dia tidak mudah marah, dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah putus asa. Dia akan selalu berpikir positif. Dan dia cuma ada satu kata. Maju terus sampai garis finish. Jadi oleh karena itu saudara. Biarlah saudara memberi kesempatan agar Tuhan memberi pertumbuhan di dalam imanmu. Karena dengar. Yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa iman kita timbul dari pendengaran, datanglah dalam setiap ibadah, bacalah firman setiap hari, dan saya percaya iman saudara timbul. Tapi ingat, aniaya
adalah salah satu cara membuat iman kita bertumbuh. Oleh karena itu jangan pernah lari dari prosesmu. Tuhan sedang melatih kau punya gaya hidup kerajaan surga. Contoh saudara, seperti orang main bulu tangkis ya saudara harus ada sparring partner di sana. Saya tepok di sini, di sana tepok lagi. Ibaratnya kalau firman Tuhan, maka saya dimaki, wah saya langsung bilang aku berkati. Lalu tiba saya yang dipakai, saya nggak sengaja fitnah orang. Orang di sana bilang, aku jawab dengan ramah shalom. Orang itu kembali merendahkan saya. Dan bagaimana saya bersikap? Terima kasih Tuhan, aku diberi kesempatan untuk ditinggikan. Wah, lama-lama saudara jadi tingkat mahir. Terlatih, punya gaya hidup kerajaan surga. Sehingga engkau tidak lagi sulit mengampuni. Tidak lagi sulit untuk menjawab dengan ramah ketika kau difitnah. Tidak lagi sulit saudara memberkati ketika engkau dianiaya. Jadi oleh karena itu saudara, pertama dengar firman-Nya ya. Jadi bagaimana caranya mendengar atau di mana saudara bisa mendengar? Ya aktiflah dalam kegiatan-kegiatan rohani. Saya percaya gereja lokal saudara memfasilitasi banyak aktivitas yang membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin ada doa pagi, ada pemuritan atau ada ibadah-ibadah komsel. Nah, apapun yang disediakan gereja lokal, mari saudara belajar maksimal. Saya pikir ini baik pikiran ini ya saudara. Jadi gereja lokal itu adalah sekolah di mana Tuhan menempatkan kita. Dan di dalam sekolah itu ada mata pelajaran. Mata pelajarannya adalah aktivitas kegiatan gereja lokal sepanjang sepekan. Hari Senin mungkin ada doa pagi, mungkin ada ibadah tengah hari atau ibadah di malam hari. Nah itu adalah mata pelajaran. Seorang murid yang bersekolah nggak bisa milih. Ketika ia disekolahkan oleh orang tuanya di sebuah sekolah A, maka dia wajib mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah A tersebut. Gak bisa milih, saya gak mau ikut matematika, saya gak mau ikut bahasa Inggris, susah. Gak bisa, saudara harus ikuti semua. Kalau saudara mau maksimal di dalam Tuhan, begitulah hendaknya saudara melakukan. Ketika engkau ada di gereja lokal, maksimal ikuti saudara. Tapi saya kerja, terus gimana? Saudara, orang kuliah ada kuliah malam. Tetap judulnya sarjana saudara kalau lulus. Begitu juga saudara. Kalau saudara bekerja ambil aktivitas malam setelah pulang kerja. Ikuti saudara. Judulnya saudara pasti lulus juga ya. Artinya disempurnakan. Level terakhir kita adalah sempurna. Bagaimana caranya? Bisakah? Bisa. Karena Tuhan yang menyempurnakan kita pada saat kedatangannya kembali. Jadi oleh karena itu saudara perlu mendengar melalui aktivitas yang ada di gereja lokal. Melalui saat teduh pribadi. Saudara belajar peka dengar suara Tuhan. Saudara dengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan melalui ibadah-ibadah yang ada. Ikuti pemuritan dan lain-lain aktivitas yang ada di gereja lokal saudara ya. Jadi yang membuat iman timbul dan bertumbuh kembang dalam kehidupan seseorang adalah karena firman Kristus. Yang kedua saudara, yaitu proses menjadi orang percaya adalah perlu pemberita firman Tuhan. Roma 10 ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya, perlu ada seorang pemberita firman Tuhan. Bangsa Israel dikatakan, aku kirim nabi-nabiku 23 tahun. Tapi engkau tidak mau mendengar, kata Tuhan. Kita tidak kekurangan pembicara. Saudara buka YouTube, saudara mau pembicara firman, siapa? Di situ ada. Gratis saudara bisa dengar. Setiap saat, setiap waktu, diulang-ulang pun saudara bisa melakukannya. Jadi oleh karena itu saudara, gunakan waktu yang ada hari ini untuk kau mendengar banyak firman-Nya. Karena melalui firman itulah kau dimerdekakan. Melalui firman-Mu engkau diluruskan jalan-Mu. Melalui firman-Mu kita diubahkan. Amin. Jadi saudara, menjadi pemberita firman tidak hanya mereka yang bisa berkhotbah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana hidup kita adalah hidup yang memancarkan tentang firman di mana kita ditempatkan. Artinya praktekkan setiap firman Tuhan. Pengkhotbah yang akan mengubah hidup seorang yang pendengarnya adalah apa yang disampaikan adalah apa yang dialaminya secara pribadi.
Nah, oleh karena itu seringkali Tuhan membawa kita pada pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin bicara kesulitan, kesukaran, kesusahan. Tujuannya apa? Ketika engkau bisa lewati itu, engkau akan menjadi saksinya. Engkau akan bercerita tentang hal itu. Saya membaca di sebuah majalah soal sebuah keluarga yang dirampok, saudara. Istrinya diperkosa di hadapan suami dan anak-anaknya dan sangat trauma. Ia stres, saudara. Tetapi satu hari Tuhan perjumpakan ia dengan seorang hamba Tuhan yang membawa ia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Didoakan, dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Lalu ia berikutnya boleh memperoleh kemenangan. Dia boleh bangkit daripada stresnya. Dan hari ini dia membuka tempat pelayanan untuk menampung orang-orang yang mengalami seperti dia. Seorangnya narkoba, mungkin sudah parah, tapi Tuhan jamah dan dia bertobat. Dan hari ini dia bisa menjangkau orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan dia. Jadi Tuhan izinkan bahwa saudara pada proses-proses. Asal kau datang kepada Tuhan, kau pasti keluar lebih daripada pemenang. Dan ketika kau bisa melewati dengan kemenangan, kau siap dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di posisi saudara ketika saudara mengalami masa sulit. Dan kau bisa berkata, saya dipulihkan ketika saya datang kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, kita harus belajar di sini bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pemberita. Ketika engkau punya pengalaman, kau bisa beritakan dan saksikan kepada orang lain tentang pengalamanmu sehingga banyak orang boleh diberkati. Yang ketiga, perlu respon terhadap firman Tuhan. Meskipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan, namun bangsa Israel adalah bangsa yang tidak merespon akan firman Tuhan dengan yang seharusnya. Bangsa Israel bersungut-sungut ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan ketika menantikan Musa, ia sudah membuat patung lembu emas jadi berhala baginya. Gak sabar menanti-nantikan kedatangan Musa. Bangsa Israel karena bersungut-sungut. Gak terima keadaannya, kecewa, marah. Maka dampaknya adalah mereka binasa semua di padang gurun. Saudara, saya mau katakan jangan sampai kau binasa di tengah masalahmu. Kenapa? Karena engkau bersungut-sungut. Kau tidak terima prosesmu. Kau mulai marah, kecewa. Lihat saudara, orang yang marah dan kecewa, yang mengambil keputusan untuk melakukan kehendak iblis, maka dia akan mulai menjauh daripada Tuhan. Siapa yang kau ikuti hari ini? Kau bilang kau ikut Yesus, tapi hatimu penuh dengan amarah kepada sesama. Saudara dengar 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tanda-tanda anak Allah dan anak iblis. Anak Allah melakukan kebenaran dan mengasihi sesama. Sebaliknya anak iblis, dia tidak melakukan kebenaran, dia membenci saudaranya. Sadar saudara, engkau sedang melakukan kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan ketika engkau membiarkan hatimu panas dan tidak mau mengampuni. Ketika engkau membiarkan hatimu pahit. Bahkan banyak orang berkata dia lakukan yang benar, tapi dia berteriak, saya kepahitan. Halo saudara, sadar. Responmu menunjukkan benar atau tidaknya keputusanmu. Responmu menentukan di mana kau berjalan hari ini. Apakah kau sedang berjalan bersama Tuhan atau kau sedang berjalan bersama iblis? Jangan salah ambil keputusan, jangan salah berjalan saudara. Iblis kadang seperti malaikat terang. Dia hanya promosi saudara. Kalau seorang main judi tidak menang dulu, gak ada yang mau main judi saudara. Seorang korupsi kalau ketahuan langsung gak bakal ada orang yang mau korupsi. Ingat saudara, kenapa kita harus banyak beribadah? Mencari Tuhan, dekat sama Tuhan. Tuhan akan memberitahukan jalan yang lurus. Dia akan kasih tahu kita kebenarannya. Oleh karena itu tetap cari Tuhan. Ketika responmu salah, datang kepada Tuhan, Tuhan lurusin lagi, Tuhan benerin lagi. Yang penting responmu adalah rela terima teguran dan bertobat.
Jangan kau marah ketika engkau tertegur dengan firman. Engkau bilang kau ditembakin dengan firman. Halo saudara, engkau salah respon. Responi firman Tuhan dengan tepat. Rela terima teguran dan tobat. Orang yang rendah hati berkata, iya Tuhan saya salah, ampuni Tuhan, aku mau berubah, ubah terus aku. Ini orang yang rendah hati. Tapi orang yang sombong, dia gak mau terima teguran. Saudara tahu cerita tentang Raja Uzia. Ketika ia mencari Tuhan, maka segala usahanya berhasil. Namanya makin termasyhur dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Tapi ketika ia sudah mendapatkan itu semua, ia mulai sombong. Ia gak mau terima teguran. Ia marah. Marahnya makin meledak-ledak dan akhirnya penyakit kusta di dahinya tiba-tiba. Sehingga ia mulai dijauhkan dari bait Allah. Malu saudara. Sampai matinya. Apa yang kau mulai dengan roh, jangan pernah kau akhiri dengan daging di waktu yang sudah singkat ini. Mari tetap berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan engkau. Saya mau katakan saudara, Roh Kudus adalah roh penolong yang diberikan Tuhan buat saudara. Tidak ada yang tidak bisa dia tolong ketika kau berseru kepadanya. Tuhan pasti tolong engkau dengan caranya yang ajaib. Yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan bisa lakukan buat saudara. Engkau hanya perlu datang kepadanya dan percayalah, Tuhan yang akan bertindak menolong engkau. Hendaklah saudara hafal ayat ini, Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan, setiap prosesmu itu baik buat engkau. Jangan pernah berpikir untuk tinggalkan apa yang baik kau lakukan hari ini. Tinggalkan pelayanmu, tinggalkan ibadahmu, tinggalkan persekutuanmu. Jangan sampai saudara lakukan. Ini waktunya ambil keputusan yang tepat. Hingga Tuhan datang mendapatkan engkau sedang melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Jangan lalaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Karena dikatakan dalam Yeremia 48 ayat 10, terkutuklah orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan. Bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan berjanji, barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar. Barang siapa dapat bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan akan percayakan lebih dan lebih lagi asal kau tekun di dalamnya. Jadilah orang yang sungguh-sungguh. Hari ini jelas-jelas saja. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Jangan bilang ya tapi tidak. Halo saudara. Yang melayani Tuhan tetaplah layani Tuhan dan selesaikan sampai garis finish. Jangan kau bilang ya saya mau melayani tapi kau tidak mau ikuti aturan. Gak jelas. Kadang-kadang kau begitu semangat. Kadang-kadang hilang semangatmu. Kadang-kadang kau lakukan firman-Nya dengan penuh semangat. Kadang-kadang engkau memberontak dan engkau tidak mau melakukan kebenarannya. Tuhan gak suka dengan orang yang suam-suam. Engkau dimuntahkan. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Mari saudara, sebetulnya jalannya tidak sulit. Engkau ikut Tuhan gak susah. Tuhan sudah merintis jalan yang lurus bagi engkau yang mau hidup dalam takut akan Tuhan. Engkau ada di gereja lokal, maksimal di gereja lokal. Ikuti aktivitas gereja lokal, taatlah kepada pemimpinmu. Sepakat dengan pemimpin, maka jalanmu aman. Ketika engkau mulai memberontak dan tidak taat, itu adalah awal di mana iblis akan menguasai atmosfer di sekelilingmu. Engkau mulai kehilangan damai sejahtera. Engkau mulai mengurangi ibadahmu. Engkau mulai menjauh daripada Tuhan. Engkau mulai meninggalkan pelayanan. Engkau bahkan mulai pindah dan mulai baru dengan gereja yang baru. Saudara, saya mau katakan hari ini gak sempat jika engkau mengambil keputusannya demikian. Waktunya hari ini lanjutkan setiap apa yang baik kau lakukan hari ini. Selesaikan sampai garis finish. Kuncinya cuma satu, nurut. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih, Efesus 5 ayat 1. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Jadilah penurut-penurut Allah. Bagaimana kau bisa menurut kepada Tuhan kalau kepada pemimpinmu kau tidak bisa nurut? Taat dan hormati para pemimpinmu, bahkan yang memberitakan firman kepadamu.
Yang mengajarkan engkau kebenaran 2 kali lipat kau harus hormati. Berkatalah sopan dan katakan siap. Lakukan dengan kesepakatan dengan pemimpinmu. Kau tidak usah berbantah-bantah. Percayakan hidupmu kepada Tuhan melalui pemimpin. Dia akan membawa engkau ke tempat yang jelas. Pasti. Kerajaan surga. Itu adalah janji Tuhan. Kemuliaannya yang Tuhan janjikan dalam kekekalan. Itu adalah pasti. Yaitu melalui pengangkatan orang percaya, saudara. Ini waktu terdekat dengan kita adalah hari peniupan sangkakala terakhir. Di mana yang mati dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan Tuhan bisa melakukannya kapan saja. Karena ini harinya, karena ini waktunya. Kita sudah ada di hari ketiganya Tuhan. Setelah hari keduanya Tuhan, Tuhan mau bangkitkan kita dan kita akan hidup berhadapan dengannya. Wow saudara, ini adalah hari yang menggairahkan bagi kita orang-orang percaya. Karena kita sebentar lagi akan berjumpa dengan Dia, kekasih jiwa kita. Yang penting dengar apa yang dikatakan Wahyu 3 ayat 11. Pertahankan apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Pertahankan apa yang sudah Tuhan percayakan hari ini kepadamu. Pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, jangan kau anggap enteng. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan akan percayakan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Kenapa yang 1 talenta yang tidak mengembangkan talentanya diberikan kepada 10 talenta? Karena ia maksimal. Seorang yang mau maksimal di dalam Tuhan, taat nurut di mana kau berada dan taat atas setiap aturan dan melakukan bahkan lebih baik dari apa yang diperintahkan. Percayalah, seperti Yusuf, Potifar mempercayakan semua yang ada padanya kepada Yusuf. Seperti Daniel diberi kekuasaan lebih daripada para pejabat tinggi lainnya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang disertai Tuhan, bahkan di api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Saudara, percayalah penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang mau diubahkan. Bagi orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang mau dimuridkan. Ini waktunya saudara, miliki sikap rendah hati dan ketulusan. Itu yang membuat kau bertahan. Kalau kau punya motivasi-motivasi lain, ikut Tuhan, mental. Kalau kau tidak punya ketulusan, engkau akan terlempar. Ini waktunya penyucian, ujian, penyaringan Tuhan lakukan. Karena kita di akhir zaman. Orang bijaksana ngerti. Daniel 12 ayat 10 katakan. Tapi orang fasik gak bakal ngerti. Saudara, biarlah saudara adalah orang bijaksana. Orang arif. Sehingga kau ngerti prosesmu hari ini adalah bagian ujian. Yang harus kita selesaikan. Ada Roh Kudus yang akan menolong. Menuntun apa yang kita harus lakukan di tengah ujian yang ada di hadapan. Roh Kudus berfungsi untuk mengingatkan engkau akan kebenarannya. Saya nggak hafal semua Alkitab yang kecil-kecil seperti ini, tulisannya begitu tebal. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya lakukan. Jadi oleh karena itu saudara, hari ini adalah hari menggairahkan. Ketika kau mengambil keputusan mendekat kepada Tuhan, engkau akan lihat Tuhan memperlengkapi, Tuhan menyertaimu, Tuhan urapi. Engkau berjalan dengan karunia Roh Kudus yang hebat dan luar biasa. Asal kau mau datang kepada Tuhan, cari Tuhan, rindukan Tuhan, nantikan Tuhan. Engkau akan lihat Dia akan datang seperti fajar. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktumu di penghujung akhir zaman ini. Biarlah engkau menjadi target Tuhan untuk diselamatkan. Lakukan apa yang baik. Miliki kerendahan hati, ketulusan dalam melayani Tuhan. Kau tidak perlu mendapat penghargaan dari manusia, tapi biarlah Tuhan yang memberi penghargaan kepada saudara dan saya. Mungkin manusia bisa terimamu, tapi yang penting bukan manusia menerima, apakah Tuhan menerima engkau. Jadi oleh karena itu saudara, mari jadilah orang yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan akan pakai saudara lebih heran lagi. Jangan melalaikan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan meninggalkan begitu saja.
Ada banyak orang dengan gampang dan berkata, saya tidak melayani Tuhan lagi. Halo saudara, walaupun kau melayani di tempat lain, apakah Tuhannya berbeda? Tuhan yang sama yang kita layani saudara. Sadar. Mungkin kau bisa diterima di tempat lain, tapi apakah Tuhan menerima? Engkau di tempat ini kau melalaikan apa yang Tuhan percayakan. Bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan pelayanan lagi kepada saudara? Tadi saya katakan, manusia bisa terima. Apakah Tuhan bisa menerima? Engkau meninggalkan begitu saja pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini kepada saudara. Engkau tidak bertanggung jawab menyelesaikannya sampai tuntas. Engkau tidak bertanggung jawab sampai jiwa-jiwa dimenangkan. Saya pernah hampir tidak mau ngajak orang sekeliling saya lagi karena saya kecewa. Mereka tidak menjadi penerobos yang hebat, tapi mereka ribut terus. Tapi Tuhan kasih lihat saya. Ia pikul salib, ia jatuh, ia bangun. Ia pikul salib, ia jatuh, ia bangun. Tuhan bilang begini, kalau aku berpikir seperti kamu, ketika aku jatuh, aku tidak bangun lagi. Tidak ada satupun jiwa yang diselamatkan. Lihat, kata Tuhan. Tuhan kasih lihat, saya tangannya disalib dan berkata, sudah selesai. Dan kau tahu hari ini banyak jiwa yang dimenangkan. Saya bangkit. Saya bilang, ya Tuhan, saya lanjutkan sampai tuntas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Mari saudara dan saya selesaikan tugas pelayanan Tuhan percayakan kepadamu hari ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan begitu mudah kau berhenti melayani Tuhan. Melayani adalah kehormatan, kau dipilih oleh Tuhan sendiri. Untuk melayani dia Raja segala Raja. Bertanggung jawab. Jangan tinggalkan dengan begitu saja. Karena ada dapat tawarannya lebih nikmat di tempat lain. Saya mau katakan kepada para pengerjanya Tuhan. Jangan lakukan demikian. Beri respon terbaik kepada firman. Ketika kau mendengar, biarlah kau mengerti. Lakukan, praktekkan di setiap kesempatan. Imanmu pasti bertumbuh. Saudara, mari latih diri kita untuk beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Saudara, perhatikan ayat ini. Janjinya untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Dan maka dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oleh karena itu kau berjuang dan berjerih payah. Ibadah yang sungguh-sungguh adalah ibadah yang dilakukan dengan berjuang dan berjerih payah. Mari saudara, kita terus bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Melalui praktek-praktek yang Tuhan izinkan ada di hadapan saudara. Ingat firman-Nya, lakukan sesuai dengan ujian yang ada di depan saudara. Saya percaya iman saudara pasti bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Yang hari ini mungkin sahabat penerobos berpikir bahwa ya gak usah terlalu banyak lah mendengar firman. Hari ini mari kita bertobat. Karena melalui firman Tuhan, imanmu akan timbul. Bagaimana tumbuh kalau nggak pernah timbul tunas? Begitu juga saudara, dengar firman, lakukan sesuai dengan apa yang kau dengar. Pasti imanmu bertumbuh. Ya, mari angkat tanganmu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami menerima firman-Mu. Biarlah firman kami dengar bukan hanya sekedar numpang lewat, tapi kami mau lakukan. Roh Kudus tolong kami agar kami bisa menghidupinya. Sehingga iman kami bertumbuh dan semakin bertumbuh sampai kami menghasilkan buah yang lebat. Terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang sudah menjamah dan membangkitkan semangat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah program kami terus saudara nantikan untuk kita dilatih menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun kau lihat mengecewakan, yang kau dengar begitu menyakitkan, yang kau hadapi begitu menakutkan, maju terus sampai garis finish. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas pemuritan GOB. Saya akan kasih link buat saudara agar kita sama-sama belajar untuk bertumbuh dan semakin disempurnakan dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.